tergantung pada 3 golongan. Satu yang menentukan itu suami, nomor 2 yang menentukan itu adalah istri, yang ketiga adalah wali daripada istri. 3 orang ini adalah orang yang paling berhak untuk melakukan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan ini bukan talak, bukan, beda. Pembatalan perkawinan itu adalah adanya sebab yang menyebabkan perkawinan ini boleh untuk dihentikan. Adanya sebab yang membolehkan status perkawinan itu dibatalkan atau dihentikan. Ini ya. Hak fasakh, hak untuk pembatalan perkawinan ini terjadinya boleh
terjadi setelah akad nikah, boleh terjadi setelah hubungan biologis suami istri, atau berlakunya adalah sebelum terjadinya hubungan biologis suami istri. Jadi ada beberapa kemungkinan yang mana seseorang tadi itu suami atau istri atau daripada siapa wali itu memiliki hak untuk membatalkan perkawinan. Kapan itu? Pertama setelah akad nikah atau setelah hubungan seksual suami istri, atau terjadinya sebelum daripada terjadi hubungan biologis. Nanti tergantung daripada situasi dan kondisinya. Ya, nanti akan kita bahas satu persatu insyaallah. Nah, apa perbedaan daripada fasakh dengan talak? Ya. Jadi kalau misalnya talak itu ada hitungannya, Bapak sekalian. Talak itu ada hitungannya, ada batasannya. Artinya bahwa at-talaqu marratan, bahwa perceraian kalimat talak itu yang bisa suami kembali kepada istri itu hanya terjadi sampai 2 kali atau talak dua. Seandainya si suami ini kemudian setelah rujuk, talak 1 rujuk, talak 2 rujuk, talak 3 selesai, tidak bisa rujuk. Kalau mau rujuk maka istrinya harus dikawin oleh laki-laki lain secara sah dan benar. Gitu. Ya. Nah, kalau fasakh menghentikan daripada perkawinan itu, satu perkawinan itu tidak mengenal hitungan ini. Misalnya begini, hari ini nikah, kok kemudian mengalami fasakh nikah? Karena sebab nanti akan kita bahas. Akhirnya apa? Batalkan perkawinannya, batal, pisah dari suami istri, ya pisah. Dalam hal ini perempuan tidak mengalami namanya iddah, tidak. Kemudian dia setelah berapa lama nikah lagi dengan si perempuan tadi, ya. Kemudian fasakh lagi, rusak lagi karena sebab tertentu. Kemudian balik lagi, nikah lagi, fasakh lagi, begitu seterusnya. Kalau fasakh itu tidak ada batasannya, ya bebas, tidak ada. Tetapi jangan dibuat main-main. Ya, perkara ini sesuatu yang serius karena ini bagian daripada ibadah. Ya, menikah itu adalah ibadah. Bagaimana sekarang hukumnya orang sholat sampai ketawa-ketawa? Sholat bercanda ketawa-ketawa, gimana? Untung kalau disamperin malaikat maut itu sudah untung. Ya, masih cengenges gitu kan, ketawa sholat. Untung nggak disamperin malaikat maut, itu aja. Sudah beruntung itu. Ya. Jadi pertama, fasakh nikah itu tidak mengurangi hitungan jumlah talak. Itu fasakh. Beda masalah sama talak. Talak tadi 3 kali selesai. Ya, kalau fasakh tidak ada hitungan. Nomor 2, ya. Seandainya di dalam fasakh nikah tadi itu, misalnya ada orang baru nikah. Dalam perkawinan itu kan wajib namanya mahar, kan? Kan begitu, wajib namanya mahar. Mahar kok kemudian terjadi pemutusan hubungan perkawinan, fasakh terjadi.
belum dijimat. Maka ya ketika tidak melakukan hubungan suami istri itu, suami tidak wajib membayar mahar. Itu misalnya nikah kok ketahuan ada aibnya, maka ya orang belum dia apa-apain, ya kan, belum pegang tangannya aja, ya belum bab serius, belum, baru pegang tangan, muqaddimah, kok langsung fase, langsung terjadi pembatalan perkawinan, maka si suami tidak wajib membayar mahar, nggak wajib. Tapi seandainya si perempuan ini memaksa, nggak bisa bang, saya harus dibayar maharnya. Tadi ketika akad nikah berapa maharnya? Saya nyebut tadi 1 juta maharnya. Ya, tuh ini kan belum disentuh, belum apa-apa. Maka dalam hal ini kewajibannya itu cukup membayar setengah daripada nilai mahar. Berapa maharnya? 1 juta, ya udah dibayar 500.000 aja. Nah, begitu. Ya, jadi maharnya cuma bayar separuh. Ya, jadi nanti akan ada pembahasan mahar Pak kita ini. Setelah pembahasan ini kita bahas masalah mahar, insyaallah. Ya, ini sayang nih, mahar itu kaitannya dengan perempuan. Maka sebetulnya kalau misalnya pembahasan bab mahar, orang yang mau pengen kawin gitu ya, perempuan pengen kawin harus hadir, harusnya. Tidak ada kan, jadi ini kan laki-laki semua ini. Ya, harusnya yang pengen kawin itu datang nanti pembahasan bab mahar. Ya, itu ya. Karena mahar itu kaitannya dengan perempuan. Ya, bukan berkaitan dengan si walinya, bapaknya, atau misalnya siapa. Dan mahar itu adalah milik daripada istri mutlak. Ya, nah nanti akan saya buka bagaimana cara membayar mahar itu, bagaimana dan apa yang harus dibayarkan dalam mahar itu, nanti pembahasannya. Itu yang kedua ya. Kedua, jadi pembayaran mahar kalau belum dituhul, belum dijimat itu cukup, tidak usah membayar mahar. Kalau dipaksa cukup bayar mahar setengah mahar. Berikutnya, seandainya proses fasakh itu terjadi setelah proses dukhul, setelah jimat. Setelah dijimat baru fasakh, waduh nggak cocok misalnya. Nah, ya. Kenapa nggak cocok? Ini ada aibnya ini. Misalnya ada aibnya. Ya. Maka loh, ini kan sudah dukhul. Kok sekarang langsung main fasakh? Apakah maharnya itu dibayar separuh atau penuh? Dalam hal ini karena sudah didukhul, sudah dijimat, maka wajib bayar penuh. Berapa maharnya tadi? 1 juta, bayar 1 juta. Baru silakan Anda pergi. Gitu. Ya. Ya, bagaimana diutang? Ya, ini tergantung kesepakatan. Ya. Gitu ya. Terus yang keempat, ya, fase nikah itu tidak mewajibkan pembayaran nafkah. Kalau iddah kan wajib. Selama masa iddah, si suami terus membiayai kebutuhan istri. Bukan kemudian seketika orang bercerai dan masa iddah, laki-laki langsung lepas tangan. Enggak. Salah itu, dia tidak ngerti, harus belajar. Ya, nikah mau kok belajar tidak mau, ini kan aneh. Ya kan? Nikah itu harus pakai ilmu. Nggak bisa kita nikah nggak pakai ilmu, modal nekat. Ya, bahaya nanti, bisa belok itu nanti. Ya, bisa berbahaya.
Ini ya. Jadi fase dalam nikah itu tidak mewajibkan membayar nafkah. Ya, bebas. Kenapa? Ya sudah rusak. Gitu ya. Baik. Itu adalah konsekuensi masalah fase nikah. Nah, sekarang apa yang menjadi sebab orang itu mengalami fase? Nah, ini sebabnya. Sebab ini jumlahnya ya cuma ini. Jumlahnya itu ada 3 tambah 2 tambah 2 7. Ya, jumlahnya ada 7. 3 sebab ini bisa berlaku pada suami dan istri. Yang 2 khusus untuk istri, yang 2 khusus untuk suami. Gitu ya, jumlah ada 7. Di luar ini, di luar 7 ayat ini, itu tidak bisa memberlakukan hukum fasakh. Misalnya nih, ada orang yang menikah, kemudian cari-cari alasan supaya itu fasakh. Dicari-cari, istrinya cari, apa kesalahan istri? Ternyata, oh kesalahannya misalnya ini Pak, istri saya dulu waktu saya masih muda, sekarang udah tua Pak, ini harus difasakh ini misalnya. Nah, misal, apakah termasuk? Nah, nanti kita lihat apakah ada dalam 7 hal ini. Ya, pertama adalah gila. Apa itu gila? Gila itu menurut Imam Al-Bajuri adalah hilangnya kesadaran diri tetapi memiliki kekuatan fisik dan gerakan tubuh yang normal, bahkan lebih normal. Itu namanya gila. Jadi akalnya tidak berfungsi, hatinya sudah tidak sadar, tetapi fisiknya itu jadi kuat. Ada yang kayak gini di sini hadir orangnya? Tidak ada, berarti sehat semua. Ya, orang gila itu kan kuat Pak, orang gila itu. Makanya kan ada orang yang waras itu, kalau ada orang gila kan ngalah. Kenapa? Oh itu kalau ditonjok Pak, itu 2 kali lipat kekuatannya itu. Jadi kan, ini orang gila. Baik gilanya itu secara kontinu maupun putus-putus. Ya, gilanya itu berkelanjutan atau putus-putus. Misalnya, ada orang gila tiap hari ya memang orang gila, kerjanya orang gila memang. Setiap hari gila. Tapi ada orang yang gilanya sewaktu-waktu. Setiap mau asar gila ya, ada kuat. Kamu ini. Benar. Setiap asar atau misalnya sejam gila, sejam sembuh, sejam gila, sejam sembuh, misalnya seperti itu. Nah, kedua-duanya ini sama-sama dianggap apa? Gila. Ya, orang yang gila yang terputus-putus atau nyambung terus itu hukumnya dihukumi sama-sama apa? Gila. Ya, baik juga termasuk dalam hal ini, ya, yang gila ini. Gila yang bisa diobati atau gila yang tidak bisa diobati, itu termasuk daripada kategori gila. Nah, contoh lain, apakah ada Pak penyakit yang serupa dengan gila dalam urusan fase ini ya? Apakah ada orang mengalami sakit yang sakitnya ini diserupakan dengan gila? Menurut ulama Imam Al-Bajuri ada. Apa itu? Epilepsi. Ya, epilepsi. Misalnya nih, siapa namanya? Pak Marhadi kawin ya sama seorang perempuan, disampaikan oleh keluarganya ini perempuan ini sehat, zahiran wa batinan. Wah, semangat, alhamdulillah dapat jodoh, gitu kan? Kok baru nikah, akad nikah, saya senangnya kambuh epilepsinya. Contoh ya, akhirnya epilepsi, kuat dia. Nah, menurut ulama
membolehkan suami itu melakukan fase nikah. Membolehkan, ya, membolehkan. Tetapi kapan itu bolehnya? Sebelum dijima. Itu, ya. Jadi misalnya baru akad nikah, kok tahu epilepsi, maka hukum fasahnya ketika itu langsung berlaku hukum fasah, boleh untuk membatalkan perkawinan atau meneruskan perkawinan. Seandainya dia kemudian dukhul, dia kemudian jima, maka hak fasah itu menjadi batal. Tidak bisa berarti. Kenapa? Dianggap dengan dia melakukan jima itu menerima segala kekurangan istri. Gitu ya. Kemudian yang termasuk kategori gila apa? Ada lagi. Apa itu? Kalau bahasa saya terjemahkan itu sinting, Pak. Apa bahasa Indonesia sinting itu? Setengah gila ya. Ya. Spanyol. Ya. Setengah gila, stres. Ya, punya istri, baru akad nikah, ketahuan kok ternyata alumni grogol misalnya, ya. Nah, begitu tahu sebelum dituhun, maka dia punya hak untuk apa? Untuk fase nikah. Langsung ngomong, saya batalkan perkawinan ini. Ya, sampaikan kepada walinya, batal. Ya, jadi batal. Tetapi kalau sampai ini perempuan ini didukhul, dijima, hilang haknya. Ya, terus, ya, tidak bisa terjadi pembatalan perkawinan. Gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya tadi kan misalnya si istrinya yang gila, yang punya hak memfasakh siapa? Suaminya. Nah, sekarang bagaimana kalau dibalik? Suaminya yang gila. Apakah istri punya hak untuk memfasakh? Jawabannya punya, sama punya haknya. Nah, sekarang bagaimana kalau suami istri sama gilanya? Jadi ini kesepakatan antar wali, bukan wali abda ya, bukan wali songo, bukan. Wali nikah. Sudah, daripada ini anak saya gila nganggur sampai anak gila gak nganggur kawin kan ya, siapa tahu sembuh. Gambling walinya. Dikawinkan makin gila ternyata. Misalnya, ya. Nah, dalam hal ini akhirnya apa? Gimana nanti ini? Ngurus anak bagaimana nanti kan gitu kan? Akhirnya mengajukanlah hak interpretasi, hak bertanya kayak dewan. Ya udah kalau gini kata walinya ini kita batalkan dia perkawinan dia jadi kawin nih. Nah, ya. Dan nanti kalau sama-sama gilanya yang punya hak untuk membatalkan siapa? Walinya. Gitu ya. Maka ya bisa batal. Ya ini gara-gara kena penyakit apa? Kena penyakit gila. Gitu ya. Lalu bagaimana dengan pingsan? Apakah misalnya pingsan itu termasuk kategori gila? Hah? Gila pingsan. Apakah termasuk gila? Jawabannya ada tidak. Maka misalnya punya istri suka pingsan, ya, suaminya dapat rezeki pingsan, misalnya. Ya, dapat kabar gembira pingsan, misalnya. Ya, sedang pingsan, hobinya pingsan istrinya. Apakah ini boleh difasah istri seperti ini? Ya, jawabannya adalah tidak boleh. Ya, tidak boleh difasah. Kalau bipolar apa? Apa bipolar?
Kayak apa? People set? Ya. Nah misalnya begini, misalnya si Dayat ini kawin sudah 15 tahun. Nikah 12 tahun, ya. Pernikahan tahun 1-15 tidak ada masalah. Saya suka, ya, aman. Punya anak, ya sekolah, ya semua. Bahkan istrinya itu juga pendidikan tinggi. Kok masuk tahun 16 gila istrinya? Pisang ya ini ya. Nah, apakah Dayat ini boleh untuk memfasih dalam hal ini? Apakah fasih nikah itu berlaku hanya untuk pengantin muda? Apakah pengantin tua tidak boleh melakukan fasih nikah? Hukumnya adalah boleh fasih. Ya, tapi ya biasanya ini keterlaluan. Ya. Ya. Atau jangan-jangan gara-gara pengajian ini punya ide cemerlang, beli obat gila, kan? Wah, istrinya dikasih obat pil, ya, ayo diminum, ternyata salah minum. Yang gila siapa? Yang beli pil gila. Hati-hati, ya. Nah kalau ini tidak boleh ini, ya ini termasuk ini satu darab ini, ya, artinya melakukan sesuatu yang haram, tapi labelnya halal. Pura-pura, itu boleh kok dia gila, ya. Tapi sebab gilanya bukan faktor alami, faktor kesengajaan. Ya, maka hal ini haram hukumnya. Ya, karena ada faktor bukan faktor tabi, bukan faktor yang asli. Gitu ya. Jadi sebab pertama ini faktornya apa? Karena sebab gila. Ya. Terus ada pertanyaan? Tidak ada? Hah? Oh iya, silakan. Ya kan kuliah Jumat kan bayar mahar penuh ya, bayar mahar penuh betul ya. Terus apa boleh tuh diminta udah isi lemari, isi kamar apa yang diminta lagi kan? Ya, jadi begini, kita itu nanti pembahasan di mahar nih sebenarnya detailnya itu. Kita tuh seringkali di Indonesia itu mahar paling murah, bahkan mahar dan tidak ada harganya di Indonesia. Orang nikah dengan mahar apa? Mas kawin setelah anak sholat, kemudian apa? Cincin 1 gram. Itu murah Pak. Kasihan itu. Harusnya apa? Harusnya mengerti makna mahar. Mahar itu adalah nilai, ya, nilai yang sangat berharga sekiranya ini menjadi hal yang sangat mahal bagi seorang perempuan. Makanya di Arab mahar itu mahal Pak, 100 juta, 500 juta, begitu. Kenapa? Mereka paham. Nah kalau kita kan enggak, makanya Indonesia itu jadi kawin siri gampang, gitu kan? Akhirnya kan di sana orang yang nggak bisa kawin luar negeri datang ke Indonesia ke puncak, baik, selesai urusan kan begitu. Kenapa? Karena ada rusaknya pemahaman tentang mahar. Jadi nanti ini yang punya anak perempuan ini nanti saya sampaikan. Kalau mahar jangan dibuang itu, seperangkat sholat jangan dipakai lagi itu, karena itu tidak sesuai dengan hukum syariat itu. Ya masa pakai sholat kayak tidak punya mukenanya. Berapa? Langsung aja berapa? 10 juta. Mau 10, nggak mau selesai. Wah begitu tegas Pak. Kenapa? Uang itu untuk si perempuan ini loh. Ini menggantikan menghormati perempuan karena dia itu rela untuk memberikan segalanya kepada si suami. Jadi di Indonesia ini kadang ya ada hantaran, ada mahar, ada macam-macam. Ya, kalau yang namanya hantaran, ya apakah boleh diminta? Ya boleh namanya hantaran. Oh itu hadiah kok. Ya tapi keterlaluan lah jadi diminta lagi kan? Begitu kan? Ya harus tahu diri lah, ya. Tapi kalau mahar nggak bisa diminta, mutlak terkunci sudah. Ya, kecuali nanti terjadi namanya khulu.
berarti dikembalikan tuh mahar. Tapi kalau terjadi perceraian gitu ya, atau misalnya fase, itu nggak bisa diminta mahar itu Pak. Kalau sudah diberi, diberi. Nah bagaimana sekarang misalnya bentuk misalnya peralatan kamar. Jadi kawin itu ya mandiri suaminya. Datang tuh bawa kasur, bawa lemari, bawa spray, bawa macam-macam dibawa. Ya. Kalau ini memang distatuskan sebagai mahar, maka Anda nggak bisa minta juga nih. Jadi maharnya seperangkat tempat tidur lengkap, tunai, misalnya maharnya itu. Maka misalnya nanti si suami ini kemudian terjadi perceraian, diminta tidak boleh. Jangankan cerai, tidak cerai sekalipun, ya misalnya spraynya diminta, deh pinjam spraynya apa saya jual. Padahal itu mahar, tidak boleh. Si istri bilang, oh bang ini kan mahar saya nggak boleh. Ya kalau istri bilang nggak boleh, nggak boleh. Bukan suami takut istri nih Pak, bukan. Ini peraturan hukum syariat begitu. Makanya hati-hati di dalam menentukan mahar. Nanti kita bahas masalah itu. Gitu ya. Jadi kalau itu mahar nggak boleh diminta lagi. Nah, apa itu? Boleh kan nikah tuh kalau kita nanya si perempuan perawan apa enggak nih? Hah? Si perempuannya perawan apa enggak nih? Oh iya boleh. Supaya nggak ketipu. Iya. Supaya nggak ketipu. Segel. Oh, Ya dalam hal ini ya termasuk kebolehan. Bahkan memberikan syarat, saya punya istri harus perawat, gitu ya. Terus kemudian kok dikasih yang janda, tapi ya gimana bedainnya kita nggak tahu, kan gitu. Ya dalam hal ini persyaratan itu juga harus dipenuhi Pak sekalian. Ya persyaratan itu harus dipenuhi. Ya. Nanti takutnya kalau misalnya dipenuhi, karena ini walaupun ini bukan jadi syarat sah atau rukunnya perkawinan, artinya seandainya ini nanti tidak dipenuhi, ya misalnya saya memberikan syarat, ngomong kepada saya nyuruh kepada misalnya ke Pak Bambang cariin saya istri dong, misalnya. Oh, yang bagaimana syaratnya? Yang penting itu gadis. Misalnya, ya, ini kan syarat. Tetapi misalnya ternyata didatangkan perempuan yang tidak gadis, ya, dipoles kayak gadis, tapi tidak gadis ya, misalnya, di perempuan, kan? Apakah perkara batal? Perkara tidak batal. Perkara itu sah, terus berjalan, sah. Cuma jadi masalah itu ada nanti mengganggu stabilitas dan keamanan daripada perkawinan. Ya, kayak misalnya masalah sekufu, perkawin itu harus sekufu, sama laki-laki statusnya laki perempuan itu ada satu frekuensi ya sekufu itu. Misalnya tidak dikasih sekufu bagaimana? Ya sah juga, cuma masalahnya terjadi gangguan stabilitas dalam perkawinan. Ini yang dikhawatirkan itu. Maka misalnya bertanya, ini gadisnya janda, boleh kata begitu? Boleh nggak? Boleh. Jangan waduh, ini belum tanyanya nggak etis. Enggak. Ini hukum syariat ini. Kenapa? Hukum itu ada pasti, Pak. Hukum atau ibadah itu hal yang pasti. Seperti ada berhitung 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau saya bilang 1 tambah 1 sama dengan 4, boleh nggak? Disalahkan saya pasti. Itulah hukum. Makanya Nabi itu pernah tanya kepada salah seorang sahabat. Dia punya adik 7 perempuan semua. Dia laki-laki satu-satunya dan anak pertama. Ditanya sama Nabi, Zubair, kamu, istri kamu janda atau gadis? Alhamdulillah Nabi, istri saya itu janda umur 40 tahun, jadi tua, kawin sama janda tua. Kata Nabi, ditegur sama Nabi, loh kenapa kok kamu kawin sama yang sudah tua? Kan yang lebih muda lebih enak, bisa main-main, bisa senang. Kata Nabi begitu. Dicapai kata Zubair, begini Nabi, saya punya adik 7 perempuan semua. Kalau saya kawin sama yang muda,
ini sama saya punya adik nambah 1. Tapi kalau istri saya lebih tua, maka istri saya bisa menjadi istri saya sekaligus jadi ibunya adik-adik saya. Oh benar kan? Benar kan? Benar. Nah ini begini Pak, ya gitu ya. Jadi kalau misalnya nikah, misalnya kok istrinya kok tua itu, misalnya ini kan sumber fitnah ini, ya kan? Perkawinan ini kan makanya bahaya duduk di pelaminan itu Pak. Jadi sumber omongan, jadi sumber apa namanya, rasa riba, sumber riba Pak. Nanti yang istri yang, wah istri cantik sekali tuh, suaminya kok pendek, macam-macam gitu ya, macam-macam. Makanya pengantin itu ya banyak pahalanya, banyak dosanya juga kan begitu, macam-macam omongan itu. Maka dari itu ya, saya mana tadi ngomong? Sampai mana tadi ngomong? Apa? Ya. Maka dari itu tidak jadi masalah ketika seorang calon suami bertanya apakah ini perawan atau sudah janda. Gitu. Itu boleh. Tetapi tanya yang sopan ya, jangan sampai mencederai, menyakiti perasaan orang lain. Gitu ya. Jadi itu boleh. Ada lagi? Statusnya single tapi virginity-nya enggak. Gimana statusnya single? Tapi virginity-nya enggak. Tetapi virginity ya kan sekarang begini, sebenarnya pembahasannya ada bab sendiri ya sebetulnya. Bukan janda atau kawan. Ya, misalnya begini, ada perempuan statusnya itu dia itu janda perawan. Tetapi ketika secara biologis dia itu adalah tidak perawan, bukan janda, tidak perawan. Misalnya sebabnya apa? Misalnya ketika masih muda atau apa, dia kecelakaan. Kok sampai selaput darahnya itu selaput selaput darahnya kemudian pecah sehingga menjadikan dia itu seolah tidak gadis. Nah, itu terjadi, itu ada. Ya, atau bisa naik kecelakaan, atau dia misalnya bercanda ketendang sebagainya ketika masih belia gitu kan. Apa yang pernah terjadi bisa dan itu di fikih sudah dibahas juga pembahasan masalah orang yang dia itu statusnya gadis tapi secara fisik dia sudah tidak gadis, tapi bukan janda dan bukan karena faktor yang hubungan terlarang, bukan ya. Nah itu bagaimana statusnya ya? Apa statusnya itu, apakah gadis atau janda? Nah gitu. Jadi statusnya kalau misalnya janda itu Pak, statusnya perempuan yang sudah dinikahi kan gitu. Jadi kan sebabnya rusaknya selaput darah itu karena faktor adanya hubungan seksual gitu. Baik misalnya secara resmi maupun tidak resmi. Ya resmi ya nikah, ya resmi siapa? Yang perkawinan di seksual hubungan seksual seks bebas gitu kan. Nah, ini perlu difahamkan ya kepada anak-anak kita bahwasanya segala yang diberikan oleh Allah itu sangat mahal ya, dan semua itu harus diberikan sesuai dengan jalurnya ya. Jangan sampai nilai virginitas itu, keperawanan itu tidak diberikan dengan cara selain perkawinan, insya Allah ya. Jadi ya, maka jawabannya gitu Pak. Apakah dia termasuk gadis walaupun status statusnya tidak perawan. Kenapa? Faktor daripada kecelakaan bukan seksual, bukan kecelakaan motor, jatuh atau apa gitu ya. Seperti itu. Begitu Pak ya, Pak Nuri? Begitu pertanyaan Pak Nuri? Jadi ini begini dia tidak mudah. Ada lagi? Cukup? Baik, saya lanjutkan. Yang kedua, yang menyebabkan orang boleh fasakh nikah itu karena penyakit judam. Judam ini adalah penyakit lepra atau kudis. Jadi misalnya, ini kan termasuk penyakit langka.
Jadi kalau dideskripsikan, ditasawurkan di dalam kajian-kajian fikih itu, ya buku-buku fikih, itu asal muasalnya ini kulit itu merah. Kulit itu merah. Merah kemudian merah itu kemudian menjadi hitam. Nah, ketika menghitam inilah anggota tubuh ini, misalnya tangan itu apa? Copot satu-satu sampai akhirnya ya habis terus nih. Ini bukan diabetes, bukan. Jadi masuk penyakit langka. Ini kaitannya dengan saraf. Kalau kita baca judam atau lepra atau kudis, ini kaitannya dengan penyakit saraf. Dan ini di zaman itu termasuk penyakit yang mengerikan sampai dianggap kutukan. Ya. Dan orang-orang ini kadang dikucilkan. Ya, dikucilkan. Ya, orang seolah-olah menghindar. Jadi kayak ketemu macan. Ya, ketemu menghindar ya. Ya gitu kan. Nah, ini kemudian keadaan ini dikomentari oleh Rasulullah bahwasanya kita kalau ketemu orang terkena penyakit judam, ya, penyakit lepra atau kudis, itu tidak usah menjauh, biasa saja. Kenapa? Karena penyakit ini dianggap termasuk penyakit tidak menular. Ini masalah gen atau penyakit yang disebabkan oleh karena misalnya radiasi dan sebagainya, gitu ya. Jadi tidak menular. Hal ini dibuktikan Nabi suatu waktu itu memanggil orang yang terkena penyakit judam. Dipanggil Rasulullah, sini makan bareng sama saya, duduk sama Rasulullah. Sahabat heran, wah berani sekali Rasulullah makan bersama orang terkena sakit judam. Berani banget, kenapa? Takut nanti Nabi ketularan. Ya, Nabi dalam hal ini, ya, konteks hadis ini memberikan nasihat bagi kita bahwa kita bersama orang yang terkena sakit judam itu jangan alergi, biasa saja. Termasuk kata Nabi, jangan melanggengkan pandangan mata kepada mereka. Misalnya dalam judam, orang yang sakit ini apa? Judam yang lepra, atau tahu nggak yang apa namanya kulit? Itu jangan dilihat begitu, waduh itu bahaya. Kenapa? Takut menyakiti perasaannya. Biasa saja, seperti ketemu orang yang normal pada umumnya, gitu ya. Nah, saat ini sudah satu. Nah, seandainya misalnya kita punya pasangan, alhamdulillah, kok ternyata terserang penyakit ini, ya, terserang penyakit ini, apa yang harus kita lakukan? Apa harus kita fase? Wah, langsung fase ini, mau senang, ya, istrinya kena judam senang dia, wah fase nikah, batal kawin. Apakah begitu? Tidak, ada aturan mainnya. Bagaimana caranya? Caranya bawa salah satu yang sakit ini kepada dokter atau orang yang memiliki pengalaman dalam hal itu. Untuk apa? Dilakukan pemeriksaan. Seandainya memang ada indikasi bahwa orang ini memang terkena penyakit judam, maka ya kesempatan untuk menggunakan hak fase nikah itu sudah berlaku. Tapi jangan sampai dijimat. Ya, selama masa fase menunggu keputusan ternyata hasilnya keluar, kok kemudian dijimat dulu. Dia berpikir mumpung kesempatan terakhir lah, perpisahan dijimat misalnya. Ya kayak gitu ya batal. Hak fase udah jadi hilang. Ya, begitu tahu langsung hak fase itu digunakan. Ya, tanpa harus melakukan hubungan jimat. Ini yang kedua. Yang ketiga dilanjutkan di depan, insyaallah. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya, dengan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.